Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dan aku Hikmah. Sharing is caring. LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, pada video kali ini aku masih membahas yang berkaitan dengan seleksi administrasi, yaitu personal statement. Bagaimana cara mengisi personal statement yang benar, apa aja sarannya, kemudian hal-hal apa aja yang perlu dihindari dalam pengisian personal statement aku bakal bahas di video ini. So, buat kalian yang penasaran atau yang belum ngisi personal statement, tonton video ini sampai habis ya. Yang perlu kalian ketahui, personal statement ini bukan file yang harus di-upload, tetapi nanti ada namanya section box. Kalian harus mengisi kayak box-box gitu kan. Kalian harus mengisi apa aja yang ditanyain di dalam personal statement tersebut. Jadi kalian harus ngisi waktu pendaftaran itu ya. Terus apa aja sih yang ditanyain dalam personal statement? Nah, tujuan dari personal statement itu sendiri adalah untuk mengetahui karakter diri kalian ya secara umum. Karena nanti bakal ditanya beberapa hal terkait dengan pengenalan diri kalian sendiri. So, buat kalian hati-hati atau aware dalam menulis, jangan sampai kalian salah isi gitu ya di personal statement. Karena itu nanti fatal untuk kedepannya. Oke, langsung aja kita bahas poin apa aja sih yang ditanyakan di dalam personal statement. Yang pertama yaitu terkait dengan kekuatan atau kelebihan kalian. Jadi dalam mencantumkan kelebihan atau kekuatan, jangan hanya mencantumkan kelebihan saja, tetapi harus ada bukti-bukti yang mendukung. Buktinya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk tanggung jawab, kontribusi, atau pengalaman kalian semasa kuliah atau bekerja. Aku kasih contoh ya, misalnya semasa kuliah. Kalian di situ menyebutkan bahwa kelebihan kalian adalah mampu bekerja sama dalam tim atau teamwork. Nah, kalian bisa menceritakan nih secara singkat. Waktu kalian kuliah, kalian itu sering ikut organisasi. Dan di dalam kegiatan organisasi itu diperlukan yang namanya teamwork yang bagus. Untuk poin yang kedua yaitu terkait dengan kelemahan atau kekurangan. Untuk mencantumkan kelemahan atau kekurangan, kalian tidak harus mencantumkan kekurangan yang fatal banget atau dapat merugikan orang lain. Jangan juga kalian menyebutkan tidak punya kekurangan, karena itu nggak mungkin banget. Yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing gitu ya. Nah, untuk mencantumkan kekurangan ini kalian tidak boleh ingat mencantumkan kekurangan aja, tetapi harus ada informasi ya terkait bagaimana sih kalian menyikapi kekurangan tersebut, bagaimana sih cara kalian untuk mengatasi kekurangan kalian tersebut. Oke, aku kasih contoh. Misalnya kita mencantumkan kekurangan itu kurang teliti, misalnya gitu, karena aku sendiri juga kurang teliti. Nah, kalian tidak harus menyebutkan kurang teliti aja, tetapi kalian bisa menjelaskan secara singkat kurang telitinya itu seperti apa sih. Kemudian cara kalian itu untuk menyikapi kekurangan kalian itu gimana. Misalnya kurang teliti gitu ya, misalnya, atau tidak mampu bekerja sama dalam tekanan kayak gitu. Cara mengatasinya, misalnya yang kurang teliti itu tadi ya, dengan cara ngelis gitu ya, nulis hal-hal apa aja yang dilakukan pada hari ini dan berfokus juga pada hal-hal yang detail, hal-hal kecil gitu ya. Jadi lebih difokuskan ke situ karena memang kelemahan kita di kurang teliti tersebut. Atau bisa juga misalnya kalian mencantumkan kekurangan kalian tuh di public speaking gitu ya, kurang bisa public speaking gitu. Nah, cara kalian menyikapi tersebut dengan cara kalian ikut
kelompok belajar public speaking atau pelatihan public speaking, itu bisa juga kalian cantumkan kalau misalnya kekurangan kalian memang public speaking, atau kalian sering latihan sebelum performance gitu ya, sering latihan ketika mau wawancara, atau sering latihan ketika kalian harus berbicara di depan umum. Itu juga kan cara kalian untuk mengatasi kekurangan kalian tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu terkait dengan pengalaman yang membanggakan. Jadi di pengalaman yang membanggakan ini kalian bisa menceritakan tentang pengalaman kalian yang menurut kalian tuh berharga atau membanggakan ya. Meski dalam kuliah atau dalam belajar atau dalam bekerja. Misalnya dalam kehidupan perkuliahan gitu ya, baik akademik ataupun non-akademik. Atau misalnya dalam bekerja, kalian bisa mencantumkan prestasi kerja yang pernah kalian raih. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, terus kita harus menceritakan berapa pengalaman Kak? Kalau saran aku itu satu aja pengalaman, tetapi jelaskan secara detail. Jadi ada introduction-nya, kemudian isi, dan juga ada closing. Serta kalian juga harus menyebutkan kelebihan kalian nih di dalam pengalaman berharga atau membanggakan tersebut. Yang keempat yaitu terkait dengan pengalaman yang kurang membanggakan. Untuk pengalaman yang kurang membanggakan ini sama aja sih, intinya pengalaman kalian waktu kuliah atau belajar, atau pengalaman kalian waktu bekerja. Pengalaman apa sih yang menurut kalian itu kurang membanggakan gitu? Dan bagaimana sih cara kalian itu untuk menyikapi tersebut? Ingat, sebutkan pengalaman yang nantinya dapat memberikan motivasi kalian untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dalam menceritakan pengalaman kurang membanggakan tersebut, kalian juga bisa menyebutkan nih, bagaimana sih cara kalian menyikapi hal tersebut. Karena pihak menyeleksi bisa mengetahui karakter kalian nih, gimana sih karakter kalian ketika kalian menghadapi suatu masalah. Poin yang keenam terkait dengan kesalahan apa yang pernah kalian lakukan saat belajar atau bekerja. Nah, di dalam poin ini kalian harus menyebutkan kesalahan yang pernah kalian lakukan saat belajar atau bekerja. Tapi ingat, kalian juga harus mencantumkan gitu bahwa hal tersebut itu, atau kalian harus menyadari bahwa hal yang kalian lakukan tersebut itu merupakan sebuah kesalahan. Setelah kalian menyadari bahwa hal tersebut itu merupakan kesalahan gitu ya, kalian juga harus mencantumkan bagaimana sih cara kalian menyikapi hal tersebut ketika kalian berbuat salah, ketika di perkuliahan atau ketika kalian bekerja gitu. Kemudian apa sikap kalian gitu waktu menghadapi masalah tersebut. Untuk poin yang ketujuh yaitu terkait dengan tugas di luar lingkup kalian. Hal ini berkaitan dengan hal-hal baru yang kalian lakukan gitu ya, baik saat kuliah ataupun bekerja. Misalnya kalian terjun di dunia bisnis gitu ya, membuka bisnis, tetapi kalian itu belum pernah gitu terjun di dunia bisnis langsung. Itu kan merupakan hal baru yang kalian lakukan gitu, dan kalian belum pernah punya pengalaman di dalam melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang harus kalian cantumkan yang pertama adalah apa sih yang mendorong kalian untuk melakukan hal baru tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kalian melewati hal baru tersebut sampai berhasil, atau bagaimana sih cara kalian melewatinya gitu ya. Misalnya tadi aku contohkan membuka bisnis, padahal kalian tidak ada pengalaman bisnis gitu ya. Apa yang mendorong kalian melakukan bisnis atau mendirikan bisnis, kemudian bagaimana cara kalian itu mempertahankan bisnis tersebut. Selanjutnya poin yang terakhir dalam personal statement yaitu poin yang ke-8, yaitu terkait dengan apa sih yang membedakan diri kalian dengan peserta yang lainnya. Ingat, di poin ini jangan sampai kalian merendahkan peserta yang lainnya. Cukup kalian menyebutkan terkait dengan pengalaman kalian, background kalian, kemudian kontribusi kalian ke depannya untuk Indonesia itu apa. Bisa hal-hal tersebut yang bisa kalian tulis di dalam pembeda diri kalian dengan peserta yang lainnya. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, silakan DM aku di Instagram pribadi aku. Silakan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam Awardi.